Jumpa lagi dengan saya, Dr. Agustinus. Salam sehat, teman-teman Kencana Medika. Hari ini secara khusus saya ingin menyampaikan sedikit insight tentang lansia. Karena kita memperingati setiap tanggal 29 Mei sebagai Hari Lansia Nasional. Apa lansia? Ketika seseorang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas, maka usia ini disebut usia senior atau sudah disebut lansia. Lansia adalah suatu tahapan kehidupan di mana kenapa diberikan suatu tanda khusus? Karena ada perubahan yang terjadi. Di mana pada saat seseorang memasuki usia lansia, minimal hormonal berubah. Tubuh organ-organ menjadi menua. Relatif menua. Dan mungkin secara aktivitas sehari-hari, pekerjaan, aktivitas yang dilakukan secara sehari-hari bisa saja berubah. Dari dulu usia 30-an, 40-an, sekarang masuk ke usia 60-an, mungkin sudah mulai mengurangi pekerjaan atau bahkan beberapa sudah pensiun dari pekerjaan. Tentunya ini sangat merubah pola aktivitas sehari-hari. Olahraga pun sangat mungkin berubah. Mungkin dulu hobinya main tenis, main badminton, atau main basket. Sekarang dalam usia ini mungkin saja sudah sangat kurang untuk melakukan aktivitas olahraga yang high impact. Pola makan pun bisa berubah. Kalau dulu mungkin makan bisa banyak, sekarang mungkin jumlah makanan terbatas. Dan ini sangat mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada lansia. Perubahan-perubahan ini perlu disikapi, perlu diteliti, perlu dikomunikasikan kepada dokter supaya lansia boleh hidup tetap bugar, tetap sehat, tetap aktif, dan tidak terganggu kesehatannya. Dan supaya secara nasional, angka harapan hidup orang Indonesia bisa mencapai 75 bahkan lebih. Untuk itu ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Pada usia lansia adalah sesuatu yang umum ketika hormonal sudah mulai berubah. Perubahan hormonal ini menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak dapat dihindari, seperti mulai munculnya kekakuan pembuluh darah yang bisa menyebabkan hipertensi, seperti gangguan kesehatan tulang, pengeroposan tulang mulai terjadi, dan itu berisiko menimbulkan patah tulang bila ada cedera atau jatuh. Hal ini tentunya memerlukan analisa laboratoris untuk memberikan suatu suplementasikah atau nasihatkah atau apa yang harus dilakukan untuk mencegah ini terjadi. Usia tua memang tidak bisa dicegah. Bertambah hari, bertambah umur, pasti ada dampaknya. Tetapi dampak itu bisa kita perlambat, bisa kita kurangi keseriusannya. Contoh lain lagi, kita melihat banyak usia lansia yang sudah mengalami gangguan gigi. Ya, perawatan gigi yang tidak baik bisa saja berdampak nanti ketika lansia sudah banyak gigi yang tidak utuh. Apa akibatnya? Kemampuan mengunyah menjadi sangat menurun. Dan ketika makanan yang dimakan itu makan padat, tidak dikunyah secara baik, apa yang terjadi? Jelas, penyerapan makanan menjadi terganggu. Dan akan sering mengalami gangguan pencernaan seperti GERD, gangguan lambung, akibat makanan itu ditelan dalam keadaan tidak lembut. Dan ini seringkali terabaikan. Karena itu, bila ada gangguan gigi, gangguan mengunyah, saya sarankan untuk kembali kepada dokter gigi kepercayaan Anda untuk memeriksakan dan bila perlu memasang gigi palsu. Karena ini ternyata tidak sekedar tanpa estetik, tetapi berdampak juga untuk kesehatan karena proses mengunyah. Lain lagi, orang tua, lansia, seringkali pandangan sudah tidak sejelas orang muda. Keseimbangan berjalan pun sering mengalami gangguan. Karena itu resiko jatuh, resiko karena tidak melihat dengan jelas terus tersandung dan jatuh, itu tinggi pada usia lansia. Berapa banyak kita mendengar ada orang-orang lansia yang terjatuh di kamar mandi dan pada akhirnya mengalami patah tulang. Ini bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tentunya dengan menata rumah lebih baik, penerangan yang lebih baik,
lampu tidur untuk membantu melihat pada malam hari. Ya, itu akan membantu mencegah kejadian-kejadian cedera yang tidak diharapkan. Level pada lantai. Ada perbedaan level antara kamar mandi dengan kamar tidur. Perbedaan level yang cukup signifikan juga seringkali menyebabkan lansia tersandung dan mengakibatkan jatuh. Ini tentunya juga harus dihindari. Kamar mandi yang basah. Ini juga beresiko menimbulkan lantai yang licin dan beresiko untuk membuat lansia bisa terjatuh di kamar mandi. Mengapa ini terjadi? Karena kita tahu usia lansia kadang-kadang sering mengalami gangguan kencing. Malam hari sering terbangun 2-3 kali untuk ke kamar mandi. Pada saat terbangun, posisi mungkin belum benar-benar sadar karena kebelet. Lari agak cepat ke kamar mandi, di kamar mandi licin, terjatuh di sana. Inilah cerita-cerita yang sering saya dengarkan. Karena itu, hal-hal yang seperti ini yang sebetulnya bisa kita hindarkan haruslah menjadi perhatian kita. Ini adalah tips-tips dari saya. Yang pertama, kesehatan gigi lansia penting. Kedua, medical check up pada lansia penting. Ketiga, keadaan rumah tempat tinggal itu juga penting. 3 hal ini mungkin kita bisa perhatikan. Komunikasikan kepada dokter di Kencana Medika. Kami Kencana Medika merupakan family clinic dan imunisasi center. Jadi kami, dokter-dokter kami sudah dibekali untuk memberikan nasihat yang bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dari saya. Selamat Hari Lansia Nasional 29 Mei. Salam.